welcome back to my channel. It's Nelvi. Kali ini saya sudah ditemani dengan narasumber saya, seorang bintang film, Bintang India ya. bintang tamu yang sangat fenomenal ya. Namanya siapa, Pak? Jarjit. Jarjit. Oke, namanya Jarjit ya. Nah, di sini kami akan membahas seputar dunia per-YouTuban. Jadi informasi yang akan kami bahas ini sangat bermanfaat untuk kalian YouTuber pemula ya. Jadi kira-kira kami bahas apa ya? Kita bakal bahas apa, Pak? Oh, namanya narasumber, nggak tahu ya. Ya, saya akan bertanya-tanya ke narasumber. Apa aja yang saya tanya? Ya, saya akan bertanya tentang spam, apa itu spam? Ya, karena sangat banyak yang menanyakan ini ke saya. Salah satu pertanyaannya itu kalau like dan subscribe sebelum kita tonton video itu akan spam nggak? Terus ada lagi yang bertanya komen di bawah durasi 2-3 menit ya, itu bisa masuk spam nggak? Terus kalau banyak yang nge-spam ke kita, channel kita akan ini apa dampaknya ke channel kita? Bisa di ini nggak sama YouTube gitu, di banned atau ditutup atau diapain gitu sama YouTube-nya gitu. Nah, itu nanti akan saya tanyakan kepada Bapak Jarjit ini. Terus selain itu ada juga yang bertanya gimana sih cara cek jam tonton seseorang gitu. Kadang ada yang ngaku-ngaku sudah nonton 5 menit padahal tidak gitu. Ternyata nontonnya cuma sekian detik. Terus ada lagi yang bertanya gimana sih Kak caranya ningkatin nambah subscriber dalam waktu yang singkat, karena memang saya mendapatkan 1.500-an subscriber ini hanya dalam waktu yang singkat, tidak sampai 2 bulan. Nanti akan saya tunjukkan di sini gitu. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Kalau ada yang kurang-kurang jelas boleh ditanya di sini gitu. Dan jangan lupa satu lagi di-share ya, supaya YouTuber-YouTuber pemula di luar sana juga mendapatkan informasi yang valid. Oke, sebelumnya kita mainkan dulu intronya. Baiklah, Pak Jarjit mau mengenalkan diri lagi nggak atau cukup? Mungkin lebih baik diperkenalkan dulu aja Pak, supaya orang nggak bingung. Halo, jadi sebenarnya saya adalah suaminya Nelvi. Karena kebetulan saya bekerja atau berprofesi di industri digital, sehingga kita akan bahas, kebetulan siapa tahu saya bisa membantu. Maaf sebentar, suami Nelvi bukan Jarjit deh. Ya, betul. Karena memang sebenarnya saya adalah Suneo. Loh, serius? Nggak boleh bohong. Ya, saya suaminya Nelvi. Ya, Nama itulah saya pokoknya suami Nelvi lah Iya, ya. saya Nanti suami. dia terlalu terkenal dibanding saya, Iya. jadi lebih baik di ini dulu, di privatein dulu namanya. Oke, Pak Jarjit, atau siapapun Anda ya, Pak suami lah ya. Ini ada yang bertanya, Pak, handphonenya mati Pak. Ini ada yang bertanya, kalau misalnya like dan subscribe sebelum kita tonton videonya itu bakalan masuk spam nggak? Apa sih spam itu sebenarnya? Oke, jadi sepengetahuan saya, yang namanya spam ini tidak hanya ada di YouTube. Jadi kalau saya yakin di sini semua pada punya email, tentu kalau kita lihat di menu email kita biasanya terdapat folder spam. Begitupun kalau kita lihat di beberapa akun sosial media juga terdapat informasi terkait dengan spam dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa spam ini tidaklah hal yang serta-merta hanya dimiliki oleh YouTube. Jadi sebenarnya, namun tentunya
kategori spam sendiri itu bisa jadi berbeda-beda di beberapa platform yang lain. Namun untuk YouTube sendiri, mereka merilis sebuah informasi atau bagaimana mereka mengkategorikan sebuah spam. Jadi, dalam rilisnya mereka di YouTube Help, mereka mengatakan bahwa spam itu adalah konten atau sebuah korespondensi yang membuat sebuah impact negatif experience, pengalaman yang ibaratnya tidak terlalu baik, negatif, di mana botnya mereka, bot itu atau algoritmanya mereka atau robotnya itu melihat atau membaca sebuah teks umumnya dalam sebuah komen yang tidak memiliki hubungan yang substansial antara video dan komen tersebut yang diberikan oleh seseorang. Nah, di sini dia menggarisbawahi secara spesifik bahwa YouTube itu mendetek spam itu berdasarkan teks pada komen. Oke. Dan perilaku orang dan perilaku spesifik dari seorang yang melakukan komen. Nah, di sini udah jelas bahwa semua informasi atau hal yang dinamakan spam itu terkait dengan yang namanya komen. Oke, jadi tidak ada hubungannya kalau kita menonton lebih atau kurang dari durasi tertentu sehingga kita dikategorikan spam. Kalau kita nonton habis lu like dalam tempo waktu yang terlalu singkat, spam enggak. Jadi spam itu enggak, maksudnya like, subscribe sebelum nonton. Itu iya, nggak ada hubungannya ya. iya, jadi apapun di luar dari teks dan komen itu tidak bisa dikategorikan spam karena memang YouTube spesifiknya dia hanya bisa membaca teks pada komen. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin kita akan langsung lihat study case. Jadi di sini kalau teman-teman lihat ini kan adalah tampilan dari aplikasi YouTube yang kita miliki. Namun untuk mengetahui spam yang kita miliki, kita perlu mengunjungi YouTube desktop untuk mengakses YouTube Studio. Jadi ini kalau bisa dilihat di sini ini adalah tampilan dari YouTube desktop di halaman yang saya miliki. Oke. Nah, kemudian Jadi harus buka YouTube desktop dulu ya. ya. Nah, kemudian kita bisa melihat dari komen. Yang logo komen. Ya, jadi bisa dilihat di situ yang logo komen. Nah, di sini kita memiliki 3 tab utama. Bisa dilihat di atas ada dipublikasikan, ditahan untuk ditinjau, dan kemungkinan spam. Pada dasarnya, YouTube itu sudah mencoba untuk membantu para kreator untuk mengidentifikasi potensi-potensi spam dengan cara tadi yang disebutkan bahwa YouTube itu membuat sebuah algoritma ataupun robot yang fungsinya terus-menerus men-scan konten yang ada di YouTube untuk menemukan kriteria-kriteria teks atau komen yang mereka anggap sebagai spam. Nah, apa pertimbangannya? Jika teks atau komen tersebut dianggap tidak relevan dengan konten yang dimiliki di video. Contoh? Oke. Di sini kalau kita lihat ini adalah tab dipublikasikan. Artinya jika sebuah komen masuk ke dalam kategori ini bisa dipastikan bahwa YouTube tidak mengindikasikannya sebagai sebuah spam gitu. Namun jika kita melihat di kemungkinan spam, ini adalah tipe-tipe komentar yang dianggap atau berpotensi sebagai spam, diindikasikan spam oleh si YouTube sendiri. Nah, kemungkinan mereka membaca semisal seperti yang kita lihat di sini, salam hadir dan lengkap ya, terima kasih sudah mampir duluan. YouTube membaca ini sebagai sebuah indikasi spam. Karena Apalagi ada repetisi, misal. Jadi kita lihat ada 2 repetisi di atas dan bawah. Karena tidak ada pengulangan. Oh, Pengulangan. Hal ini oke. pengulangan ini disebabkan karena tidak ada konten teks yang substansial dengan video yang ada di sebelah sini. Jadi kalau kita lihat videonya curhat tips agar suami tidak selingkuh. Namun komen yang diberikan itu Tidak berkaitan. tidak dengan- berkaitan. Oke. Nah, begitupun yang di bawahnya. Namun sekali lagi pertanyaannya adalah terus kalau misalnya udah ada spam, semakin banyak spam masuk ke channel kita, apakah ini berbahaya untuk channel kita sendiri?
Kemungkinan besar tidak ada hubungannya, tidak berbahaya, tidak berpengaruh terhadap channel yang kita miliki. Karena semakin banyak atau tidaknya spam ini tidak bisa kita cegah sebagai pemilik channel. Ini semua adalah bentuk dari orang-orang, usaha-usaha orang lain untuk berkomentar di kita. Kita tidak bisa mempengaruhi itu. Justru YouTube melindungi kita ya. Iya, oleh karena itu YouTube untuk melindungi supaya channel kita itu tidak bersih dari hal-hal yang tidak relevan, sehingga YouTube kita itu tetap relevan kontennya, orang tetap suka, tetap membacanya. Coba kamu bayangkan kalau YouTube channel kamu dipenuhi dengan komen-komen semisal Peninggi badannya kakak. iya, semisal ikut monitor, nyimak balik, Nggak ada kaitan dengan mampir konten. abang awak, saling support, jangan lupa tinggal jejak, dan itu pasti membuat sebuah experience menonton itu tidak mengasihkan. Karena komen itu tetaplah bagian dari sebuah konten video ya. Itulah sebuah usaha YouTube untuk melindungi channel kita dengan membuat sebuah kemungkinan spam. Namun ketika dia statusnya masih kemungkinan spam, tetaplah status spam itu ada di tangan seorang pemilik channel. Artinya yang memutuskan sebuah Komentar. komen atau teks ini adalah sebuah spam, itu adalah si pemilik channel, di mana dia bisa membuat beberapa keputusan terhadap komen yang ada. Semisal kalau kita lihat di sini Taufik Vlog, kalau teman-teman lihat ada tombol checklist, icon checklist maksud saya, ada icon trash tempat sampah atau flag bendera dan sebuah larangan. Ini adalah action yang bisa menentukan sebuah komen statusnya seperti apa selanjutnya. Jika teman-teman pilih setuju atau checklist, maka di sini dia akan di-approve sebagai konten yang bukan spam, sehingga dia masuk ke kolom spam. Misal kita contohkan di sini, kita cari yang kira-kira menarik, misalnya nih AB Cyrus Official, keren kak, sukses selalu buat kontennya, sehat selalu, jaga amanah dan bla bla bla. Oke, nggak apa-apa, kita coba aja. Kita klik checklist, secara otomatis dia sudah menghilang karena dia sudah dipindahkan statusnya tidak lagi sebuah spam. Namun kalau kita pencet tong sampah ini, maka ini akan meremove spam ini, menghapus ya, bisa dilihat. Nah, jika kita pencet flag, ini adalah sebuah action di mana kita mencoba untuk melaporkan akun dan komen ini kepada pihak YouTube sebagai spam. Nah, dampaknya adalah memang jika cuma kita yang melaporkan, YouTube tidak melakukan aksi spesifik untuk laporan kita. Namun jika seseorang mendapat flag seperti ini begitu banyak, misalnya contoh ini akun ALM, dia mendapatkan flag yang begitu banyak dari orang-orang lain, maka YouTube akan melakukan investigasi selanjutnya. Apakah memang terindikasi sebagai sebuah akun-akun yang mengganggu, maka akan ditindaklanjuti. Dan selanjutnya kalau kita lihat icon yang larangan ini adalah sebuah bentuk aksi di mana kita tidak ingin orang ini muncul di channel kita untuk kedepannya. Nah, itulah kurang lebih yang bisa dilakukan seseorang terhadap spam. Dan apa hubungannya spam dengan channelnya? Ini hanyalah sebuah bentuk korespondensi, sekali lagi, dari seseorang yang berkomen, dan kita meresponnya seperti apa terhadap komen-komen yang kita tidak anggap relevan. Karena bukan sedikit orang-orang di luar sana memiliki perilaku yang buruk, di mana berkomentar hanya untuk mencaci maki, menjelekkan, tidak ada hubungan sama sekali. Oleh karena itu YouTube ingin membersihkan orang-orang seperti itu dari ekosistem YouTube sendiri. Oke, berarti kalau kaitannya dengan jam tonton, durasi tonton itu seperti apa? Itu nggak ada kemungkinan spam nggak itu? Kan banyak tuh yang bilang durasi tonton di bawah 2 atau 3 menit itu komen akan masuk spam. Ya, oke. Jadi seperti saya sebutkan tadi bahwa spam atau tidak spam ini specifically hanya dibatasi terkait dengan teks dan komen yang tidak relevan, teks pada komen yang tidak relevan dengan konten video. Nah, terkait dengan durasi tidak ada hubungannya sama sekali memang. Pada dasarnya tidak ada hubungan sama sekali. Jadi seseorang jika menonton di bawah
1 menit, let's say, tidak berarti secara otomatis dia terindikasi sebagai spammer atau pembuat spam. Namun, yang menjadi masalah adalah bagaimana mungkin atau kemungkinan yang sangat kecil seseorang yang baru menonton di bawah 1 menit bisa membuat sebuah komen yang relevan dengan sebuah video. Hal itu menyebabkan kemungkinan terbesar dia akan membuat sebuah komen-komen yang templating, yang cenderung itu-itu saja, yang cenderung sudah ditandai oleh YouTube sebagai sebuah indikasi spam. Hal itu membuat mereka untuk terekspos atau terpapar sebagai spammer, sebagai pembuat komen yang spam menjadi lebih besar dibandingkan seseorang yang memang dia menonton lebih detail sehingga dia membuat sebuah konten atau komen yang relevan. Nah, potensinya akan lebih kecil. Dan sebenarnya semakin kita sering dengan memberikan komentar yang bermutu, yang relevan, itu akan membuat sebuah manfaat atau dampak positif ke depannya untuk channelnya sendiri. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Oke, berarti tidak ada kaitannya ya jam tonton dengan komen. Jika kita berkomentar dengan durasinya, ya ada kaitannya ya. Kalau kita nggak nonton dengan benar ya si videonya itu, ya kita tidak akan bisa memberikan komentar yang relevan sehingga komen kita akan masuk terindikasi menjadi spam ya. Itu jadi sebaiknya ya kita tonton dulu videonya baru berkomentar. Oke, sampai sini mungkin cukup ya untuk yang spam, sudah cukup jelas kayaknya ya. Oke ya, nah selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih ngecek jam tayang itu. Soalnya ada yang nanya ini, bisa nggak sih kita ngecek jam tayang orang yang nonton video kita atau yang berkomentar benar-benar nontonin video kita atau hanya sekedar nebak-nebak isi video kita gitu. Atau bahkan ada juga yang YouTuber ya yang berkomentar sudah nonton 3 menit padahal dia mah nontonnya mungkin bisa jadi 1 menit atau kurang malah gitu. Bisa dicek nggak itu waktunya? Iya, pada dasarnya untuk mengecek secara spesifik semua video siapa saja yang sudah menonton dan berapa lama mereka menonton satu video, YouTube tidak memberikan sebuah fitur itu ya. Namun kita memiliki hal paling mungkin yang kita bisa lakukan adalah kita membuat sebuah analisa sendiri, di mana kita bisa menghubungkan tontonan atau penonton yang menonton channel kita dalam tempo 1 jam terakhir saja, karena itu lebih relevan. Jadi semisal kita mendapatkan atau kita ingin mengetahui orang yang menonton kita pada terakhir kali, orang yang menonton channel kita adalah misalnya Mr. X gitu, dan kita ingin mengetahui apakah benar Mr. X ini menonton dengan durasi yang dia katakan ataupun jika dia memiliki sebuah pengakuan tertentu. Nah, mungkin menggunakan YouTube Studio akan lebih lebih kelihatan ya. Kita gunakan YouTube Studio aja. Nah, contoh seperti ini, Pak. iya, jadi yang kita bisa lakukan adalah pertama kita bisa melihat dari komentar terakhir yang kita miliki. Jadi semisal nih sekitar 1 jam yang lalu, mudah-mudahan masih bisa ke tracking, itu ada orang yang berkomentar di sini. Nah, kemudian kita bisa langsung klik videonya untuk kita lihat secara langsung. Nah, kemudian kita akan mencari analisa video. Oke. Nah, di sini tuh banyak analisa, banyak data yang bisa kita olah, bisa kita ketahui, semisal penayangan real time, waktu tonton. Di sini adalah informasi terkait performa sebuah video. Nah, untuk mengetahui 1 jam terakhir atau kita mendapatkan informasi apakah benar orang itu menonton dengan durasi tertentu, kita pilih penayangan real time. Waktu tonton. Kita klik waktu tonton. Kemudian kita pilih real time 60 menit. Karena sebelumnya penayangan dan waktu tonton itu berbeda ya.
Penayangan itu adalah sebuah video yang ditonton itu tanpa masuk atau tanpa mengklik videonya. Jadi kalau kita dalam feed itu sering lihat ya video muter sendiri, kalau kita sentuh misalnya, itu adalah penayangan. Sehingga untuk bisa lebih detail kita harus klik yang cari yang waktu tonton. Tapi tidak ada. Namun di sini kalau kita lihat 60 menit terakhir, di sini ada time frame-nya. Ada 48 jam, 7 hari terakhir dan sebagainya. Kita pilih 60 menit namun tidak ada data. Jadi artinya ada dua kemungkinan bahwa ya memang dia tidak menonton secara utuh, Atau bisa jadi sudah melewati durasi atau dia sudah 60 melewati menit. durasi 60 menit sehingga kita tidak bisa men-tracking lagi. Karena kalau kita track dia real time 48 jam, dia ini pasti akan menjadi lebih masif. Nah, kita akan lebih sulit untuk mengetahui spesifik apakah benar dia atau tidak gitu. Kalau bisa dilihat di sini ada waktu tonton Dari jam sekitar 21. jam 21 sampai jam 22 gitu. Nggak spesifik waktu. Kalau kita lihat yang 60 menit terakhir, dia bisa kasih spesifik waktu dari jam sekian, menit sekian sampai jam sekian, menit sekian. Sehingga kita bisa berasumsi, oke, benar dia nonton sekitar 3 menit, 4 menit dan sebagainya. Nah, ini paling mungkin bisa dilakukan untuk mengetahui apakah benar ada orang-orang tertentu yang mengklaim dia sudah menonton, barusan menonton, dan dia minta feedback balik dan sebagainya. Ya sebenarnya kalau memang kontennya menarik sih nggak ada masalah kita kasih tontonan. Namun jika orang-orang seperti ini memang hobinya menipu, ya kita juga nggak pengen itu terjadi kan. Kita juga pengen menandai orang-orang kayak gitu. Oke, berarti di sini kalau kalian mau cek jam tonton orang lain ya terhadap video kalian, pastikan tidak melebihi dari 60 menit terakhir. Jadi ketika dia komen ya langsung dicek gitu. Jangan sampai dia komennya lebih dari 60 menit baru kita cek, itu nggak akan susah nge-tracknya gitu. Oke. Kita lanjut Pak ke pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh YouTuber pemula. Cara meningkatkan subscribernya gimana kakak gitu. Secara kan Nelvi itu sudah mencapai 1560 subscribers, dan ini Nelvi capai dalam waktu yang cukup singkat. Bisa dilihat Pak di Instagram saya ya, yang ini di Instagram Isnelpi. Bisa dilihat lah Pak bagaimana perkembangan subscriber saya hari demi hari. Oke, jadi kalau kita lihat di sini postingan pada tanggal 27 Maret, di situ bisa dilihat 27 Maret subscriber berada pada angka 508 subscriber. Jadi 508 subscriber ya Pak. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita lihat keesokan harinya 28 Maret subscriber bertambah kurang lebih 100 sehingga angka mencapai 603 subscriber. Kemudian kita lihat lagi pada tanggal 31 Maret di sini ya. Kemudian di sini kita lihat subscribernya sudah mencapai 700 subscriber. Kemudian kembali lagi pada tanggal 2 April, 2 hari setelahnya kurang lebih sudah mencapai 800 subscriber. Nah, kemudian pada tanggal 6 April kembali bertambah 100 menjadi 902 subscriber. Kemudian kalau kita lihat pada 9 April maka subscriber sudah mencapai di angka 1000. Di mana 1000 subscriber adalah salah satu syarat kualifikasi untuk monetisasi di YouTube. Nah, sekarang tinggal gimana channel ini fokus pada jam tayang gitu. Nah, yang jadi pertanyaan gimana caranya Pak bisa begitu Pak? Iya, jadi sebenarnya mungkin ini bukan cara yang inovatif juga, tapi ya
sebenarnya ini cara yang efektif gitu. Karena pada dasarnya metode ini juga metode yang sama kalau zaman-zaman dulu kita ngeblok. Ketika kita ingin kita meningkatkan popularitas dari blog kita, zaman-zaman belum ada YouTube, orang masih ngeblog ya. Itu ada salah satu caranya dengan saling kunjung. Saling kunjung ke blog orang lain, membuat sebuah impresi yang bagus kepada pemilik blog, menjalin hubungan baik sehingga terjadi sebuah interaksi dan engagement yang positif sebenarnya. Itu sudah dilakukan sejak zaman blog. Begitupun ketika zaman sosial media, untuk orang-orang yang ingin meningkatkan popularitasnya di sosial media, mereka melakukan hal ini. Artinya sub for sub ya. Ya, kurang Sub for lebih. sub. Namun tidak sesederhana itu. Yang di sini yang lebih kedepankan adalah bagaimana kita memberikan impresi yang baik, hubungan yang baik dan engagement yang baik terhadap pemilik channel lain. Nah, caranya adalah biasanya yang kami lakukan, kami akan menganalisa atau mencari channel-channel yang memiliki kontribusi kepada channel kami Iya. dengan mengunjungi komen, Oke. melihat komentar terakhir terhadap video yang ada, dan kami melihat bahwa oke, dia memiliki ibaratnya niat baik atau perilaku yang baik, bisa dibilang ya, anak baik lah ya, anak baik-baik, maka kita akan coba untuk berkunjung ke channelnya terlebih dahulu. Oke, seperti ini ya contohnya, mungkin bisa saya jelaskan. Ini ada yang komen ya. Jadi sebelum saya yang saya lakukan biasanya sebelum saya membalas komennya, saya akan mengunjungi channel dia ya. Kayak ini Muldis ya. Ini saya akan klik channelnya, saya akan kunjungin dan akan tonton videonya. Jadi sebelum saya balas komennya, saya akan tonton videonya. Nah, pastikan kalian itu nonton video yang teratas. Jadi jangan sampai kalian nonton video yang teratas di beranda ya, harus dipastikan yang ada di video. Karena di beranda belum tentu adalah video yang terbaru. Jadi kalian klik yang di video. Nah, fungsinya apa? Karena video yang terbaru itu lebih sering dikunjungi orang lain gitu. Jadi kalian tonton videonya, lakukan hal yang sama, terus kalian komen ya, kalian komen videonya sesuai dengan konten yang ada di video tersebut. Jangan sampai melenceng ya, sudah padam, salam komplit dan sebagainya. Itu nanti kalian bisa teridentifikasi spam ya, terindikasi spam. Jadi berkomentarlah yang baik sesuai dengan kontennya. Nah, itu juga kenapa saya sarankan itu ya, rajin-rajin komen di video orang lain, karena komentar adalah salah satu wadah promosi menurut saya. Dengan berkomentar orang lain bisa melihat, oh ini ada nama channel Ichnelvi, saya kunjungin gitu. Nah, kalau kita nggak jarang-jarang komen, maka orang lain pun akan jarang melihat channel kita gitu. Jadi untuk di awal-awal ini sering-seringlah berkomentar di video orang. Nah, setelah saya melakukan komentar di sini, mengirimkan komentar di sini, saya akan mencari lagi salah satu channel yang mau saya subscribe dan tonton videonya. Jadi saya lakukan hal yang sama di channel tersebut ya. Misalnya ini saya akan cari channel yang berhubungan dengan channel saya, misalnya channel emak-emak ya, ibu rumah tangga atau cewek biasanya yang saya pilih yang sesuai dengan channel saya lah. Misalnya ini Siti Anissa. Oke. Kita kunjungin channelnya, lalu kita tonton videonya, kita tinggalkan komentar yang sesuai dengan kontennya. Nah, setelah itu sebelum saya kembali ke komentar yang tadi, ini saya mau bahas mengenai tentang subscriber publik ini. Ya, kebetulan Siti Anissa ini membuka subscribernya, jadi kita bisa melihat siapa aja yang sudah di-subscribe. Nah, saran saya, tips dari saya sih, kalian kalau masih mau mengharapkan sub for sub, itu sebaiknya subscriptionnya dibuka gitu, supaya orang yang mau mensubscribe kalian itu bisa lihat kalian benar subscribe dia atau tidak
gitu. Biasanya kalau subscriptionnya itu tertutup, itu agak meragukan itu. Jadi orang ragu untuk mensubscribe kalian karena dia nggak tahu. Kadang notifikasi nggak masuk ke channel kita apakah dia sudah subscribe kita atau belum gitu. Jadi sebaiknya ya kalau masih mau mengandalkan sub for sub, subscribernya itu dijadikan publik aja gitu. Oke, setelah saya melakukan komentar di yang mengomentari video saya dan mengomentari video yang mengomentari video ini ya, lalu saya akan kembali ke komen yang tadi. Saya akan balas komennya. Kenapa saya lakukan setelah saya menonton videonya, supaya dia tidak menunggu saya, maksudnya ketika saya membalas duluan ini videonya, si yang bersangkutan pasti menunggu-nunggu apakah saya menonton videonya atau tidak. Tapi kalau saya menonton videonya dulu baru baru membalas komennya, dia pasti sudah tahu bahwa saya itu sudah nonton videonya gitu. Nah, sedangkan kalau saya balas di awal, bisa jadi dia tidak tahu kalau kita menonton videonya dia di kemudian, nah nanti dia unsub kita lagi gitu. Ya cuman untuk menyenangkan dia sih menurut saya gitu. Begitulah cara saya untuk meningkatkan subscriber dalam waktu yang singkat. Jadi memang di sini butuh waktu ya, butuh tenaga, butuh kuota ya. Jadi memang untuk sesuatu hal yang besar diperlukan usaha yang besar pula. Jadi untuk sementara nggak apa-apalah ini dulu ya, bersusah-susah dulu, nanti baru bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Yap, Oke. betul. Dari Pak Jarjit ada yang mau ditambahkan Pak Jarjit untuk meningkatkan subscriber ini? Ya, sebenarnya pada dasarnya namanya subscriber tuh sama dengan kayak followers dan sebagainya kan. Itu adalah perkara relationship, hubungan baik, engagement, selain tentunya dengan konten yang menarik pastinya. Jadi ya kendalanya adalah memang kan selain kita harus mengoptimalkan konten, ya kita harus memiliki hubungan baik dengan fansnya kita. Nah, kendala ataupun challenge dari channel ini berikutnya adalah bagaimana membuat konten-konten yang lebih menarik sehingga membuat waktu tonton lebih baik lagi untuk mencapai kualifikasi monetisasi yang kedua, yaitu 4.000 jam tayang. Nah, mudah-mudahan para yang mendengar channel ini akan bisa membantu kita untuk mencapai misi itu. Amin. Oh ya Pak, ada yang nanya sub for sub itu bisa membahayakan channel kita nggak sih? Saya secara rules-nya itu saya kurang tahu spesifik ya. Namun sebenarnya kalau dilihat secara logika tidak ada sebuah hal yang merugikan YouTube pada dasarnya jika selama sub for sub. Namun yang menjadi kekurangannya adalah tentu di channel kita sendiri. Tingkat engagement yang dihasilkan atau sebuah apa ya bisa dibilang ya, retensi akan konten yang kita miliki itu jadinya sebatas tidak loyalitas konten, tapi lebih kepada loyalitas hanya ingin mendapatkan sebuah manfaat jadinya. Jadi kemungkinan dia retain atau bertahan untuk menonton terus sama kita menjadi lebih rendah. Logikanya seperti itu sih. Tapi kalau memiliki dampak buruk, seharusnya tidak ada dampak buruknya ya. Gitu, karena tidak Buat YouTube-nya sih nggak ada yang dampak buat buruk. YouTube dia sih fine aja. Iya, nggak ada masalah. Ya, karena tidak ada yang dirugikan ya. Itu kan adalah bagian dari sebuah community. Betul. Jadi intinya di sini ya paling kalau sub for sub itu resikonya ya jam tayangnya nggak bertambah gitu. Bukan nggak bertambah tapi jam tayangnya susah didapatkan dari subscriber itu karena youtuber yang nge-subscribe kita yang sub for sub itu tujuan utamanya itu hanya untuk mendapatkan subscriber. Yap.
bukan untuk menambah jam tayang gitu. Artinya dia bukan memang menikmati channel ini. Itulah Iya. challenge dari sebuah channel. Jika kalian mengadopsi metode sub for sub, berikutnya adalah memikirkan cara untuk meningkatkan jam tayang. Sama kayak kita ya. Ya, saat ini lagi ngulik. Ya, jadi yang paling kita ulik saat ini adalah SEO-nya gitu ya. Jadi kita cari best practice SEO untuk channel seperti ini karena memang saya pribadi menganggap SEO-nya YouTube agak lebih unik dibandingkan SEO dalam YouTube pencarian. Google search, pencarian Google secara umum gitu. Dia mungkin lebih unik, ada perbedaan yang cukup signifikan sehingga ini lagi cari cara yang paling terbaik. Satu-satunya cara adalah bikin konten Semenarik mungkin. yang semenarik mungkin Gitu. untuk segmen yang tepat. Nah, kalau bikin konten menarik tapi salah segmen juga akhirnya nggak mendapatkan manfaat kan. Kan Iya, gitu. betul. Jadi kita bikin konten bagus terkait masak memasak, tiba-tiba yang nontonin adalah ABG yang tidak peduli dengan masak memasak, ya akhirnya konten kita juga nggak optimal. Ya, betul. Jadi kesimpulannya untuk meningkatkan subscriber ini ya, kalau kalian bisa mengadopsi cara saya, insya Allah kalian juga akan bisa mendapatkan subscriber dalam waktu yang singkat. Hanya saja untuk jam tayang kami masih lagi praktis ya di sini, lagi mencoba-coba SEO. Namanya nanti kalau misalnya sudah berhasil, kami akan share di kemudian waktu. Oke, sampai di sini mungkin sudah cukup ya. Mudah-mudahan sudah sangat jelas ya. Bisa apa Han? Bisa membantu. Han, seharusnya saya Jarjit ini. Oh iya. Saya bukan Han. Jarjit. Saya bukan Handoko, ngerti saya juga. Jarjit. Nah, tapi bukan Hannya Handoko, Handuk. Hantu. Oh, hantu. Oke. Hantu. Iya, jadi Kamu membuka penyamaran saya kamu. Jadi ya begitu ya teman-teman, semoga bisa menjadi pencerahan buat teman-teman di sana yang masih kebingungan ya, semoga sudah tidak bingung lagi. Buat yang masih bingung silakan tanya-tanya melalui komentar, insya Allah nanti akan kami jawab semampu kami. Oke, see you on my next video. Dah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.